Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan satu berita dan sedikit komentar dari saya, yaitu berita tentang Koperasi Desa Merah Putih minta modal bank 3 miliar. OJK buka suara. Jadi saya bacakan ini karena yang disoroti adalah respon Otoritas Jasa Keuangan ya. Ditulis oleh Liputan 6 pada tanggal 22 Mei 2025 jam 10.30 pagi. Nah, di berita ini ada gambar tulisan OJK ya, gambar terpampang di kantor Otoritas Jasa Keuangan. Nah, beritanya begini. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mahendra Siregar, merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan ya, Zulkifli Hasan, Julhas ya, terkait rencana pemberian modal awal sebesar 3 miliar rupiah untuk setiap koperasi desa atau koperasi desa Merah Putih. Nah, ini menarik ya. Pak Julhas ini Menteri Menko Perekonomian dalam konteks PLT mungkin ya, lalu Menteri Perdagangan, beliau tuh yang jelas Menteri Perdagangan tapi juga Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi bukan Menteri Koperasi Ketua Satgasnya Kopdes Merah Putih ini, tapi Julhas. Nah, Mahendra mengatakan bahwa rencana tersebut belum bersifat final, sehingga OJK belum dapat memberi tanggapan secara rinci. Lagi-lagi belum final mengenai hal itu. Nanti saya akan komentari kalau sudah lebih pasti ya, kata Mahendra saat ditemui di Jakarta Kamis 22 Mei 2025. Jadi ini kembali mengulangi berbagai kasus nih. Pak Julhas, satu menteri sudah ngomong dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih akan dapat kredit, akan dapat pembiayaan dari bank Himbara. Nah, ketika ditanyakan OJK, karena kan itu dalam koridor OJK, nanti bentuknya seperti apa kan, kalau tidak berbentuk atau tidak semacam kredit biasa kan mesti harus ada aturan yang memayunginya atau sekurang-kurangnya tidak melanggar aturan yang telah ada, dan itu OJK gitu ya, microbanking itu. Nah, tapi Pak Mahendra ketua OJK ini mengatakan enggak, belum final kata beliau. Meski begitu, Mahendra menilai bahwa inisiatif pendirian Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah positif dalam mendorong perekonomian lokal. Tapi kan maksudnya dari koperasi tersebut adalah untuk membangkitkan perekonomian di wilayah. Salah satu yang terkecil yaitu di perdesaan dan lingkungan, sehingga dari kacamata itu tentu positif ya jelasnya. Jadi ini ya sekali lagi mengulangi berbagai peristiwa terkait kebijakan ekonomi. Ya direspon bahwa ini belum pasti, tapi juga mengapresiasi positif. Nanti kita lihat saja benar nggak ini, boleh nggak. Nah, subjudulnya model bisnis. Terkait dengan model bisnis dan pendanaan koperasi tersebut, Mahendra kembali menekankan bahwa detailnya masih dalam tahap pembahasan. Jika sudah selesai, maka akan segera disampaikan kepada publik mengenai mode bisnisnya dari aspek pendanaan. Pembiayaannya memang belum final yang sampai sejauh ini saya tahu. Lalu subjudul, 3 miliar dari plafon bank umum. Nah, diketahui 3 miliar modal itu merupakan platform kredit tahap awal dari Bank BUMN. Pak Zulkifli Hasan tadi ya menegaskan dana tersebut bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Jadi 3 miliar dari bank ini bukan pemberian ya. Nah, sehingga Kopdes atau kelurahan wajib mengembalikannya. Nah, Kopdes Merah Putih ini sudah mulai tambah keterangan Koperasi Desa _ kelurahan ya, sebelumnya hanya Kopdes karena beberapa tempat kan kelurahan. Punya waktu panjang untuk mengembalikan dana pinjaman modal tersebut. Waktunya mencapai 6 tahun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Pak Julhas ya, mengatakan, jadi di atas tadi keliru tuh, bukan Menko Perdagangan ya, mantan Menteri Perdagangan. Zulkifli Hasan mengatakan dana pinjaman itu diharapkan bisa berputar, mengingat ekosistem bisnis yang dibangun digadang-gadang menguntungkan. Nanti harus dikembalikan saat 3 miliar rupiah itu selama 6 tahun. Kalau dulu kan dikasih terus habis, tegasnya. Jadi ya
bisa terbayang nih para pemirsa ya, 3 miliar itu adalah bukan pemberian modal, kredit. Sebenarnya kalau modal juga nanti nabrak aturan koperasi karena nggak bisa dong kredit jadi modal tuh nggak bisa kalau aturan koperasi, kecuali ya bukan kecuali memang sementara ini aturannya begitu. Kalau dia koperasi diberi kredit, diberi pembiayaan itu bisa. Nah, tapi untuk mendapatkan kredit 3 miliar itu mesti koperasi tersebut memiliki aset, memiliki apalagi dia kalau baru berdiri ya hanya aset kan. Kalau dia sudah berjalan lama ya ada kaitannya dengan aset, dengan omset, dengan luasan bisnis atau apapun untuk menjadi jaminan kredit tersebut. Nah, kalau ini dia baru mulai sudah dapat, anggap aja plafon 3 miliar ini ya. Nanti kan dijelasin 3 miliar itu plafon atas. Bagaimanapun kan berarti harus ada nilai buku dari koperasi itu. Nah, karena itu aturan banking ya, aturan perbankan. Makanya tadi harus ditanyakan ke OJK oleh wartawan ini benar. Loh, kalau dia baru berdiri, bukunya juga entah seberapa gitu, kok dikasih 3 miliar, apa kurang dari itu, yang penting plafonnya 3 miliar itu apa dasarnya? Kata Pak Mahendra tadi OJK, ini masih belum final. Nah, judul berikutnya menggerakkan ekonomi desa. Ada gambar Pak Budi Ari ya, Menteri Koperasi. Sementara itu Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menyampaikan skema pinjaman yang diberikan ke koperasi bisa membuat ekonomi bergerak di desa. Berbeda dengan hibah yang bersifat hanya satu arah. Ya, pokoknya yang pasti kita ingin, ini ide besarnya nih, mendorong ekonomi bergerak dari bawah karena bukan sekedar bantuan. Kalau bantuan satu arah aja tuh, ini aliran dana untuk menggerakkan ekonomi di desa. Ekonomi bergerak karena dengan Kopdes Merah Putih diharapkan desa lebih produktif, lebih bisa memproduksi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa imbuhnya. Ya semacam itu ya. Jadi saya kira berulang kali kita sudah mendengar argumen ini, narasi Koperasi Desa Merah Putih ini akan menggerakkan perekonomian desa, memiliki banyak jenis usaha, merekrut sekian tenaga kerja. Di berita lain ada soal kemungkinan rata-rata bisa 25 tenaga kerja, bahkan disebut-sebut ada tidak hanya menjadi penyalur pupuk, misalnya penyalur gas melon atau saprodi, malah sudah merembet ada warung gitu, ada apotek bahkan disebut-sebut, gudang dan seterusnya. Ya ide ini luar biasa dari sisi itu ya, tetapi tadi ketika mulai masuk ke bagian teknis, kan desa itu cakupannya seberapa, lalu kalau dia di modal awal, bukan modal awal ya, duit awal lah. Kalau modal karena nggak boleh, modal koperasi itu simpanan pokok, simpanan wajib, boleh ada hibah, ya hibah dari mana, misalnya pemerintah daerah atau apa. Tapi yang diberitakan ini kan bank masuk. Loh, kalau bank masuk ya dia kan harus terikat aturan bank ya, memberi kredit, apalagi sudah ditekankan ini harus dikembalikan. Loh, bagaimana caranya melihat feasibility study bahwa suatu koperasi itu bisa mengembalikan. Di dalam berita-berita lain memang saya lihat ada itu, bahwa akan ada usaha untuk membuat 3 miliar itu plafon. Jadi nanti sesuai dengan usahanya. Kalau misalnya dia mau menyalurkan pupuk butuh 200 juta ya diajukan proposalnya 200 juta. Jadi tidak brek segitu ya. Tapi semakin kita baca berita, semakin keterangan dari para pejabat, ini desainnya memang menurut saya desain teknokratisnya belum rampung. Nah, kesannya ini bagaimana dulu dalam waktu singkat ini berdiri dulu Koperasi Desa Merah Putihnya. Ada dulu pengurusnya, ada dulu anggotanya. Nah berarti itu kan ada modal awal tuh. Kalau modal awalnya mungkin entah bukan yang dari Himbara ya. Lalu nanti bank bisa memodalinya. Mudah-mudahan narasi ini segera mendapatkan istilah saya desain ya. Desain kebijakannya, lalu itu kemudian bisa dipahami oleh pelakunya. Jadi agak unik kan ini, kalau ini top down, ya berarti kan ada beberapa opsi yang diberikan kepada masyarakat desa, pengurus koperasi untuk menjalankan bisnisnya, kan bukan dari usulan kan. Nah, meskipun nanti dalam memutuskan apa saja yang dijalankan di koperasi desa itu, mungkin rapat anggota dimulai dulu sebelum ada koperasi, ada rapat desa, mungkin bisa lebih merincinya. Sekali lagi, saya juga merasa kekhawatiran para ekonom dan para pengamat termasuk saya, apakah cara-cara seperti ini bisa berjalan. Karena nanti kalau sudut pandangnya
masyarakat itu adalah ini bantuan, tidak seperti berita ini, itu akan menimbulkan komplikasi masalah. Begitu juga ketika satu desa diajak berembuk tentang bisnis, ya kan? Bisnis itu adalah sebuah kultur yang tidak sama persis dengan pertanian ya, apalagi macam-macam tadi tipenya. Dan jangan lupa bisnis yang mau diambil itu sebagiannya sudah dilaksanakan pelaku lain, bisa BUMDes, bisa orang perorangan di desa, ya toh, mau jualan pupuk kah, jualan ada warung kah, ada macam-macam tadi kan ada. Apotek pun biasanya beberapa desa ada satu apotek. Nah, apakah kaitannya dengan pelaku-pelaku yang sudah existing ini bagaimana nanti? Jadi kita tidak bisa menambahkan saja ini akan menggerakkan merekrut tenaga kerja sekian. Tapi kalau di bisnis tersebut ada existing, ada yang sedang berlaku, berarti ini bagaimana? Ini nambahi tapi dikurangi yang hilang, seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah sesegera mungkin menyiapkan kebijakan ini, tidak buru-buru ya, tidak buru-buru di launching, tidak buru-buru diglorifikasi, tapi mestinya sedikit lebih, bukan sedikit, harus lebih berhati-hati. Mudah-mudahan kanal ini juga menjadi masukan untuk agar otoritas memikirkan dengan cara yang lebih baik.